Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A Ganjil Praktikum Manajemen Keperawatan. Di sini akan meroleplaykan tentang supervisi. Untuk peran-perannya yaitu di Rumah Sakit M. Jamil di ruang melati banyak sekali pasien post operasi, baik itu operasi besar maupun operasi kecil. Dan rata-rata dalam satu tim itu memegang pasien kelolaan sebanyak 3 sampai 4 pasien post operasi. Namun di akhir-akhir ini terjadi peningkatan risiko infeksi pada pasien post operasi dan juga terjadi pelambatan penyembuhan luka pasien post operasi. Nah, beberapa perawat asosiat yang ada di ruang melati tersebut adalah yang memiliki pengalaman kurang dari 5 tahun. Maka dari itu akan dilaksanakan supervisi oleh Katim kepada perawat asosiat untuk mengetahui penyebab terjadinya peningkatan risiko infeksi dan terjadinya pelambatan proses penyembuhan luka. Berikut percakapan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Baik, terima kasih untuk semua Katim yang sudah hadir. Jadi hari ini saya mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peningkatan infeksi dan pelambatan penyembuhan luka pada pasien post operasi. Apakah hal ini betul? Iya, Bu, benar. Saat ini banyak sekali terjadi infeksi pada luka post operasi pasien ataupun juga luka dekubitus pada pasien. Iya Bu, di tim saya juga ada pasien yang luka post operasinya itu memerah dan bernanah setelah 3 hari Bu. Iya Bu, di tim 3 juga seperti itu. Ya, terima kasih untuk informasinya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi nama rumah sakit dan juga pelayanan rumah sakit akan dinilai buruk. Maka dari itu saya ingin kita harus mengetahui akar permasalahan dan cara mengatasi permasalahan tersebut. Kita harus meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien. Maka dari itu saya ingin semua Katim untuk supervisi anggota timnya, dan untuk jadwalnya saya serahkan saja kepada tim masing-masing. Baik Bu. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan supervisinya ya. Iya Bu. Setelah itu, setiap Katim kembali ke nurse station dan juga menyampaikan pesan dari Karu. Masing-masing Katim membuat jadwal yang akan dilakukannya supervisi kepada perawat asosiat anggota timnya. Nah, berikut adalah percakapan antara Katim 1 dengan anggotanya. Assalamualaikum perawat Feni, Utari, dan Jessica. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, saya di sini ingin menyampaikan pesan dari Ibu Revi bahwa telah terjadi peningkatan infeksi dan perlambatan penyembuhan luka dari pasien post operasi di Bangsal Melati ini. Oleh sebab itu, saya akan melakukan supervisi kepada rekan-rekan semua. Nah, tujuannya untuk melihat mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, apa penyebab dari kejadian ini, dan kemudian mengarahkan rekan-rekan semua serta memberikan motivasi. Untuk materi supervisinya apa, Bu? Untuk materi supervisi hari ini adalah tentang perawatan luka. Baik, Bu. Nah, untuk jadwalnya bagaimana ya?
Iya Bu, besok ada penggantian balutan kepada Nyonya Susi, pos operasi appendix dengan luka lebar sayatan sepanjang 7 cm. Iya Bu, besok juga ada perawatan luka pada pasien Nona Rani pos operasi pengangkatan tumor payudara dan penggantian balutan luka pada Tuan Anton. Nah, untuk Tuan Anton ini lukanya setelah kecelakaan Bu. Dan besok juga ada perawatan luka pasien Nona Najwa pos operasi pengangkatan kista. Baiklah, supervisi akan dilakukan besok mulai dari jam 9 pagi. Untuk perawatan luka dilakukan selama 15 menit. Dan silahkan rekan-rekan semua dipersiapkan, dan ini format penilaiannya. Terima kasih Bu. Sampai di sini rekan-rekan semua ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik kalau begitu. Setelah tim 1 menyepakati jadwalnya, maka Katim kembali ke ruangannya untuk melaksanakan tugasnya yang lainnya. Selanjutnya, berikut adalah percakapan penentuan jadwal oleh tim 2 dan juga anggotanya. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Salam Bu. Baiklah rekan-rekan semua, menindaklanjuti dari pesan Ibu Karu bahwa saat ini telah terjadi peningkatan resiko infeksi kepada pasien dan juga terjadi pelambatan penyembuhan luka pada pasien dengan luka post operasi, sehingga saya akan melakukan supervisi kepada rekan-rekan semua tentang perawatan luka. Maaf sebelumnya, Bu. Saya takut nanti kalau jika saya melakukan seperti akan kesalahan, Bu. Perawat Amel jangan takut untuk disupervisi. Di sini mungkin saja ada yang melakukan tindakan perawatan tidak sesuai dengan SOP atau dengan standar operasional prosedur, sehingga terjadi peningkatan infeksi pada luka pasien yang setelah menjalani operasi. Maka dari itu akan dilakukan supervisi. Nah, supervisi ini dilakukan untuk merencanakan, membimbing, mengarahkan, mengajar, dan juga mengobservasi serta memotivasi dan juga memperbaiki anggota staf kita, sehingga ini dapat meningkatkan skill ataupun juga kinerja ataupun juga kemampuan dan juga pengetahuan dari perawat-perawat lainnya. Dan untuk supervisi ini dilakukan secara terus-menerus. Tujuan supervisi ini memberikan bantuan, memperbaiki kesalahan serta mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Nah, jadi di sini perawat Amel harus tahu bahwa supervisi ini diadakan bukan untuk mencari kesalahan dari seorang perawat atau bukan untuk menyalah-nyalahkan seorang perawat. Dengan adanya supervisi ini bisa meningkatkan tadi skillnya atau kemampuannya dan juga kualitas pelayanan dari kualitas pelayanan keperawatan yang ada. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, perawat Amel sudah paham? Ya, bagus sekali ya. Jadi kira-kira rekan-rekan kalau misalnya besok dilakukan supervisi bagaimana? Apakah sudah siap? Iya Bu, Tuan Randi 17 tahun pasca operasi hernia. Benar, Bu. Ada juga pasien bernama Nyonya Asa pasca operasi kanker rahim, Bu. Baik, kalau begitu besok kita akan melakukan supervisi tentang perawatan luka yang akan kita lakukan pukul 8 besok, dan jangan lupa untuk selalu persiapkan dirinya di rumah. Ini ada format penilaiannya, mungkin bisa dibaca terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, baiklah, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa persiapkan dirinya besok ya. Katim 2 setelah menyampaikan pesan dari Karu dan juga menyepakati jadwal kapan dilaksanakan supervisi, maka Katim 2 kembali ke ruangannya untuk melakukan tugasnya selanjutnya. Berikut adalah
percakapan penentuan jadwal oleh Katim 3 dan juga anggotanya. Assalamualaikum rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan, saya akan melakukan supervisi kepada rekan-rekan tentang perawatan luka karena telah terjadi peningkatan risiko infeksi dan pelambatan penyembuhan luka pada pasien post-operasi. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki dan mengarahkan rekan-rekan apabila ada yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan SOP. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah siap besok dilakukan supervisi? Baik Bu, saya sudah siap. Saya siap, Bu, dan kebetulan besok ada pasien yang akan dilakukan pergantian balutan pada luka decubitus di tumitnya, Bu. Baiklah, jadi besok jam 11 ya. Ini adalah format penilaiannya. Silakan dibaca dulu. Baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Setelah menjelaskan tentang apa itu supervisi dan juga tujuannya, serta membuat jadwal dengan perawat asosiat yang ada di dalam anggotanya, maka akhirnya datanglah keesokan harinya untuk dilakukan supervisi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berikut adalah percakapan supervisi perawat asosiat di tim 1 bersama dengan Katim 1 yaitu Feby Sagitaria. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Sesuai dengan janji kemarin, saya akan melakukan supervisi kepada rekan-rekan semua. Apakah rekan-rekan semua sudah siap untuk disupervisi? Siap Bu. Baik, bagaimana dengan perawat Feni dan juga perawat Jessica? Apakah sudah disiapkan semua peralatannya? Sudah, Bu. Sudah juga Bu. Bagus sekali. Kalau begitu langsung saja kita ke ruangan pasien ya. Baik, Bu. Perawat asosiat Feni, Jessica, dan juga Utari melakukan perawatan luka kepada pasiennya, dan Katim A yaitu Feby mengobservasi prosedur yang mereka lakukan apakah sesuai dengan SOP atau tidak. Di sini perawat asosiat Utari memiliki 2 pasien yang harus diganti balutannya. Tiba-tiba terlihat oleh Katim Feby bahwa perawat Utari melakukan perawatan luka kepada pasien lain untuk tanpa mengganti handscoon-nya dan hanya menyiram handscoon-nya dengan alkohol. Setelah selesai melakukan perawatan luka, maka Katim dan juga perawat asosiat kembali ke nurse station. Selanjutnya dilakukan pengarahan. Berikut adalah percakapan yang terjadi di nurse station. Baiklah, semua sudah melakukan perawatan luka dan saya juga sudah menilai. Namun pertama-tama saya ingin bertanya dulu kepada rekan-rekan apakah ada yang merasa melakukan kesalahan dalam perawatan luka tadi? Saya merasa sudah melakukan sesuai dengan SOP Bu. Saya juga sudah melakukannya dengan baik, Bu. Saya juga tidak merasa melakukan kesalahan, Bu. Coba rekan-rekan ingat lagi apakah ada kesalahan dalam segi komunikasi, dalam segi prinsip pelaksanaan atau lainnya? Karena tidak ada jawaban dari perawat asosiat yang ada di tim 1, akhirnya Katim Feby memberitahukan bagian-bagian mana yang salah dilakukan yang tidak sesuai dengan SOP. Baiklah, kalau begitu saya akan memberikan komentar kepada rekan-rekan semua. Pertama, untuk perawat Feni. Nah, perawat Feni sudah melakukan tindakan dengan baik, dengan benar, dan sesuai dengan SOP. Dan juga perawat Feni juga melakukannya dengan berkomunikasi dengan baik. Contohnya, jika ibu merasa nyeri, ibu bisa melakukan teknik nafas dalam. Nah, itu sudah benar dan tolong dipertahankan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, selanjutnya untuk perawat Jessica. Nah, perawat Jessica juga sudah melakukan tindakan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP, namun kurang mengkomunikasikan. Nah, seperti yang kita tahu, komunikasi terapeutik dapat menjadi distraksi
untuk pasien dalam perawatan luka dan juga pasien bisa merasa lebih diperhatikan. Baik Bu, saya mengerti. Baiklah, selanjutnya untuk perawat Utari. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perawat Utari sudah mengetahui tentang SOP perawatan luka di rumah sakit ini? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu saya ingin menanyakan kepada perawat Utari, mengapa tidak mengganti handskun dari perawatan luka Nona Rani ke perawatan luka Tuan Anton? Iya, Bu. Ketika saya preklinik dulu di Rumah Sakit X Uni-Uni yang di sana juga melakukan hal seperti itu, Bu. Untuk menghemat handskun, karena persediaan handskun di rumah sakit tersebut tidak terlalu banyak. Namun, pasiennya itu banyak. Nah, unit tersebut juga mengakali dengan membasuh handskun, dan saya juga diajarkan bahwa untuk mengakali hal tersebut, maka dapat disterilkan kembali dengan dibasuh sama alkohol. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, Rumah Sakit M. Jamil ini memiliki stok handskun yang banyak. Oleh sebab itu, setiap berganti pasien dalam melakukan perawatan luka, maka handskun harus juga diganti. Nah, berarti satu handskun satu pasien. Kenapa? Karena jika handskun dipakai untuk beberapa pasien, maka itu akan meningkatkan resiko infeksi karena perpindahan dari bakteri pasien satu ke pasien yang lainnya. Walaupun handskun tersebut sudah dibasuh dengan alkohol, ini tetap saja tidak menjamin bahwa handskun tersebut bisa steril. Baik, Bu, saya mengerti. Terima kasih untuk arahannya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagus sekali untuk perawat Utari yang sudah mengerti. Dan selanjutnya saya akan melakukan evaluasi mengenai perawatan luka 3 hari lagi. Nah, diharapkan semua perawat sudah meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan skillnya. Setelah selesai melakukan supervisi, maka Katim Febi melakukan dokumentasi hasil kegiatan supervisi pada hari ini. Selanjutnya, di bagian lain yaitu di tim B sedang melakukan supervisi oleh Katim B kepada perawat asosiat yang ada di tim B. Berikut adalah percakapan supervisi yang ada pada tim B bersama dengan anggotanya. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sesuai dengan janji kita kemarin, jadi hari ini kita akan melakukan supervisi perawatan luka pada hari ini. Kira-kira rekan-rekan semuanya sudah siap? Siap, Bu. Saya juga sudah siap, Bu. Bagus sekali kalau begitu. Lalu bagaimana dengan peralatannya, sudah disiapkan juga? Sudah dicek kelengkapannya? Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Bu, untuk peralatan sudah disiapkan semuanya, Bu. Baik, bagus sekali ya rekan-rekan, dan format penilaiannya juga sudah diberikan kemarin untuk dibaca. Kalau begitu, yuk langsung saja kita ke tempat ke ruang pasiennya. Baik, Bu. Katim Tian dan juga perawat asosiat Putri, Amel, dan juga Mutiara pergi menuju ruangan pasien, dan perawat asosiat melakukan tindakan perawatan luka serta penggantian balutan kepada pasien. Namun, terlihat perawat Amel tidak melakukan perawatan luka sesuai dengan prinsip prosedur perawatan luka, yaitu membersihkan luka dari area bersih ke area paling kotor, sedangkan perawat Amel melakukan sebaliknya. Nah, setelah selesai melakukan tindakan perawatan luka, maka perawat asosiat dan Katim Tian kembali ke nurse station. Berikut adalah percakapan yang terjadi di nurse station. Baiklah, setelah melihat tindakan perawatan luka yang dilakukan oleh rekan-rekan semuanya, sebelum saya memberikan komentar, saya ingin menanyakan kepada rekan-rekan semua apakah ada yang merasa melakukan kesalahan atau sudah merasa melakukan semuanya dengan baik dan benar. Saya merasa sudah melakukan tindakan perawatan luka sesuai dengan SOP rumah sakit, Bu, dan saya juga sudah mendokumentasikannya. Saya hanya melakukan
identifikasi pasien. Saya lupa untuk menjelaskan apa tujuan prosedur tersebut, Bu. Ya, perawat Mutiara sudah melakukannya dengan baik dan benar ya, sudah sesuai standar operasional dan juga tadi sudah didokumentasikan. Oke, bagus sekali ya perawat Mutiara. Untuk perawat Putri, ya tadi juga saya sudah mencatat bahwa perawat Putri ini lupa mengatakan tujuan dari tindakannya ya. Ya, bagus sekali perawat Putri sudah menyadarinya berarti ya. Selanjutnya untuk perawat Amel bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Iya Bu, saya melakukan satu tindakan kesalahan. Saat melakukan perawatan luka, saya melakukannya dari kotor ke bersih, Bu. Iya, perawat Amel melakukan kesalahan tadi melakukan perawatan lukanya yaitu tidak sesuai dengan prinsip perawatan luka. Sebaiknya prinsip perawatan luka yaitu dari area yang paling bersih menuju area yang kotor. Namun tadi perawat Amel melakukannya dari area yang kotor menuju yang area yang bersih. Ya, perawat Amel juga sudah menyadarinya ya, bagus sekali. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah rekan-rekan semua sudah tahu SOP-nya? Sudah, Bu. Juga sudah, Bu. Saya belum, Bu, karena saya masih baru di rumah sakit ini, Bu. Oh begitu, baiklah untuk perawat Amel yang belum tahu SOP-nya, ini ada SOP-nya, silahkan dibaca dulu. Nah tadi kan perawat Putri dan juga perawat Amel sudah menyadari kesalahan apa yang dilakukan tadi. Kira-kira perawat Amel dan perawat Putri apakah tahu dampak dari kesalahan yang telah diperbuat tadi? Iya Bu, dari kesalahan yang saya lakukan nanti bisa menyebabkan infeksi pada pasien karena kuman tersebut masuk ke dalam luka pasien tersebut, Bu. Kalau saya tidak jelaskan tindakan yang akan dilakukan ini, maka pasien bisa bingung atas apa tindakan yang saya lakukan tersebut, Bu. Nah, iya bagus sekali ya perawat Amel dan perawat Putri sudah bisa menyadari apa akibat dari kesalahan yang tadi diperbuat ketika melakukan perawatan luka. Jadi begini untuk perawat Putri, menjelaskan tujuan kepada pasien itu penting agar pasien ini tahu apa saja yang kita lakukan terhadap dirinya dan pasien ini tidak bingung kenapa saya dilakukan ini, kenapa seperti ini, begitu. Jadi pasien ini juga bisa tahu kalau misalnya kita berikan tujuannya, pasien bisa dapat oh manfaatnya ternyata seperti ini loh untuk saya gitu. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya antara perawat Putri dengan pasiennya. Untuk menjelaskan tujuan ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pasien apakah dia mau melakukan tindakan tersebut atau tidak bersedia melakukan tindakan tersebut, seperti itu. Bu, saya mengerti, Bu. Ya, bagus sekali perawat Putri jika sudah mengerti. Selanjutnya yaitu untuk perawat Amel. Perawat Amel harus selalu ingat bahwa prinsip melakukan perawatan luka itu adalah dari area yang bersih menuju area yang kotor. Nah, ini dilakukan untuk mencegah semakin masuknya bakteri tersebut ke dalam luka. Jika bakteri itu semakin masuk ke dalam luka bisa menyebabkan resiko infeksi semakin tinggi dan juga bisa menyebabkan pelambatan penyembuhan luka. Untuk perawat Amel sepertinya untuk teorinya sudah bagus ya, sudah mengerti. Mungkin untuk praktiknya saja yang kurang gitu. Nah, tadi perawat Amel masih baru, jadi pengalamannya mungkin belum banyak. Maka dari itu saya ingin minta coba dari perawat Amel bagaimana caranya agar perawat Amel ini tidak melakukan kesalahan yang sama lagi dan juga semakin terampil untuk melakukan perawatan luka selanjutnya.
Karena seperti yang kita tahu bahwa melakukan perawatan luka dari area kotor ke area bersih ini adalah kesalahan yang cukup fatal gitu. Ini bisa menyebabkan infeksinya itu semakin tinggi seperti itu. Jadi gimana solusinya dari perawat Amel agar tidak melakukan hal tersebut lagi? Kalau boleh Bu, saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan perawatan luka Bu. Baik, bagus sekali perawat Amel. Kalau begitu, jika ada pelatihan-pelatihan tentang perawatan luka nanti, saya akan mengirimkan perawat Amel. Tapi tak lupa pula saya juga akan mengirimkan perawat asosiat lainnya, yaitu perawat Putri dan juga perawat Mutiara. Karena hal ini bagus untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan dari perawat semuanya. Namun untuk pengirimannya mungkin secara bergiliran ya. Terima kasih banyak Bu. Baiklah, setelah ini nanti 3 hari ke depan saya akan melakukan evaluasi lagi. Jadi saya akan mengevaluasi kepada perawat Amel dan juga perawat Putri. Saya harapkan tidak terjadi kesalahan yang sama di 3 hari kemudian. Jadi sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari perawat asosiat semuanya? Tidak Bu, cukup. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan maka kita akhiri kegiatan supervisi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan supervisi tersebut, maka Katim Tian mendokumentasikan hasil kegiatan supervisi pada hari ini. Nah, di sisi lain, tim 3 itu melaksanakan supervisi yang dilakukan oleh Katim 3, yaitu Fani, kepada anggotanya perawat asosiat yang ada di tim 3. Berikut adalah percakapan yang terjadi antara Katim Fani dan juga perawat asosiat yang ada di tim 3. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan melakukan supervisi. Gimana? Sudah siap semuanya? Sudah Bu. Oke, bagus sekali. Kalau begitu langsung saja kita ke ruangan pasien ya. Iya Bu. Katim Fani dan juga perawat asosiat Olga dan Fiza pergi menuju ruangan pasien, dan perawat asosiat melakukan tindakan perawatan luka serta penggantian perban atau balutan kepada pasien. Namun, terlihat perawat Olga tidak mencuci tangan sebelum melakukan tindakan, serta tidak mengganti pinset anatomis pertama yang dilakukan untuk membuka perban tadi, dan langsung menggunakan pinset anatomis pertama itu untuk membersihkan luka pada pasien. Nah, setelah selesai melakukan tindakan perawatan luka, maka perawat asosiat dan juga Katim kembali ke nurse station. Berikut adalah percakapan yang terjadi di nurse station antara Katim Fani dan juga anggota yang ada di timnya. Bu, kami sudah selesai melakukan tindakan perawatan luka pada pasien. Iya, baik. Saya sudah melihat perawat Fiza dan perawat Olga melakukan tindakan. Sebelumnya, ada yang ingin disampaikan pendapatnya dulu terkait tindakan yang telah dilakukan tadi? Tidak Bu. Saya tidak tahu Bu, tapi saya merasakan sudah melakukan sebaik mungkin. Baiklah, jika tidak ada, saya akan langsung saja memberikan komentar terkait tindakan perawatan luka tadi. Pertama, untuk perawat Fiza memang sudah bagus melakukan tindakan perawatan lukanya. Tidak ada yang tertinggal dan prinsip-prinsipnya sudah dilakukan dengan baik. Namun, perawat Fiza melakukan tindakan lebih dari 20 menit, dan ini sangat lama sekali. Mengingat bahwa kita memiliki banyak pasien, maka ini akan menghambat tugas perawat Fiza selanjutnya. Iya Bu, saya mengerti. Saya akan terus mencoba untuk meningkatkan skill saya, sehingga saya dapat bekerja dengan lebih cepat. Iya, perawat Fiza, selalu ingat kita perawat dituntut untuk dapat bekerja dengan cepat namun tepat. Tidak boleh asal-asalan.
Dan juga jangan lupa selalu mendokumentasikan tindakan yang telah kita lakukan. Baik, Bu. Selanjutnya kepada perawat Olga, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perawat Olga sudah melakukan SOP perawatan luka yang ada di M. Jamil? Belum, Bu. Baiklah, ini saya akan berikan SOP-nya. Setelah membaca SOP ini, kira-kira perawat Olga sudah menyadari kesalahannya? Iya, Bu. Saya lupa mencuci tangan dan saya lupa meng-on-kan pinset anatomi 1 yang saya gunakan untuk membuka perban, Bu. Iya, perawat Olga sudah menyadarinya. Kira-kira menurut perawat Olga, apa dampak dari kesalahan perawat Olga tersebut? Iya, Bu. Ini bisa menyebabkan infeksi pada pasien karena perawatan luka pasien ini harus steril. Ya, benar sekali. Bahwa prinsip perawatan luka ini adalah steril. Dan cuci tangan adalah salah satu bentuk pasien safety pencegahan infeksi atau pengurangan risiko yang paling dasar. Seharusnya perawat Olga tidak boleh melupakan hal tersebut. Terus juga ini dapat meningkatkan risiko infeksi pada pasien. Perawat Olga harus tahu bahwa perawatan luka memiliki peralatan steril dan non-steril. Peralatan non-steril digunakan untuk melepaskan perban dan peralatan steril digunakan untuk membersihkan luka. Jadi setelah melakukan pinset anatomi 1 untuk membuka perban luka, maka harus di-on-kan ke dalam mangkok yang sudah berisi klorin 0,5%. Maka untuk membersihkan luka menggunakan pinset 2 anatomis yang masih steril. Iya, Bu. Maaf, Bu. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama kembali, Bu. Lalu bagaimana solusinya agar perawat Fiza dan perawat Olga dapat meningkatkan kemampuan pengetahuannya? Bu, kalau boleh saya ingin mengikuti pelatihan atau seminar perawatan luka, Bu. Iya, Bu. Saya juga, Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan mengirimkan perawat Fiza dan perawat Olga untuk mengikuti seminar atau pelatihan perawatan luka secara bergantian ya. Namun setelah 3 hari nanti saya akan melakukan evaluasi ulang. Maka dari itu bagaimana solusi jangka pendeknya supaya perawat Olga tidak melakukan kesalahan dan perawat Fiza dapat meningkatkan kemampuannya sehingga menghemat waktu. Akan mencoba mempelajari dari YouTube dan mensimulasikannya di rumah, Bu. Saya juga, Bu. Baiklah, kalau begitu saya harap 3 hari ke depan sudah ada kemajuan ya. Baik, Bu. Setelah selesai melakukan supervisi, maka Katim Fani mendokumentasikan hasil kegiatan supervisi pada hari ini. Keesokan harinya, maka seluruh Katim melaporkan hasil supervisinya kepada Karu. Berikut adalah percakapan antara Katim dan juga Karu di ruangan Karu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana hasil kegiatan supervisinya? Kepada tim A dipersilahkan. Iya, Bu, dari tim 1 itu ada seorang perawat yang melakukan perawatan luka tidak sesuai dengan SOP, di mana perawat tersebut tidak mengganti handscoon saat perawatan luka, yang mana satu handscoon itu untuk semua pasien. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kejadian infeksi. Nah, kenapa ini terjadi? Alasannya karena perawat masih terbawa dengan kebiasaan lamanya saat preklinik dahulu. Oleh sebab itu nanti saya akan melakukan evaluasi lagi 3 hari ke depan. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim Perawat Feby. Selanjutnya diserahkan kepada Katim B. Iya Bu, jadi di tim saya ini ada yang melakukan kesalahan dalam melakukan perawatan luka. Dia kesalahan ini cukup fatal gitu, karena dia melakukan perawatan luka ini tidak sesuai dengan prinsipnya gitu, bahwa prinsip perawatan luka itu dibersihkan dari area yang bersih menuju area yang kotor. Namun perawat asosiat tersebut, yaitu perawat Amel, dia membersihkannya dari area yang kotor menuju area yang bersih. Namun untuk teorinya
perawat Amel ini sudah sangat bagus gitu. Mungkin karena gugup juga, jadi dia melakukan kesalahan tersebut. Dan selanjutnya saya akan melakukan evaluasi 3 hari kemudian. Baik, terima kasih kepada perawat Tian. Selanjutnya kepada ketua tim C, perawat Fani. Baik, pada anggota tim saya ada 1 orang yang sudah bagus sekali melakukan perawatan luka, yaitu perawat Fiza. Namun waktu yang digunakan sangat lama. Dan juga ada perawat Olga yang lupa melakukan cuci tangan serta lupa mengonkan pinset anatomi 1 setelah melakukan pembukaan perban. Jadi pinset anatomi 1 tersebut juga digunakan untuk membersihkan luka. Selanjutnya akan dievaluasi 3 hari kemudian. Baik, terima kasih kepada seluruh ketua tim. Jadi, apa solusi yang akan kita lakukan untuk mengatasi hal itu? Saya rasa Bu, ini terjadi karena mereka ini masih tergolong perawat baru. Jadi mereka masih belum memiliki banyak pengalaman untuk melakukan tindakan-tindakan keperawatan. Jadi anggota saya ini kemarin menyampaikan pendapat bahwa dia ini ingin mengikuti pelatihan-pelatihan perawatan luka atau seminar-seminar perawatan luka seperti itu Bu. Jadi untuk menambah pengalaman dirinya. Ya, anggota saya juga. Baiklah, kalau begitu saya akan jadwalkan untuk mereka untuk mengikuti pelatihan perawatan luka ya. Iya Bu, saya setuju. Kalau begitu kita tutup saja pertemuan kita hari ini ya. Salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. Tetap semangat. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Setelah selesai melaporkan hasil kegiatan supervisi yang dilakukan kemarin, selanjutnya Katim kembali ke ruangan dan juga melanjutkan pekerjaan lainnya. もう忘れてしまったかな夏の木陰に座ったままアイスを口に放り込んで風を待っていた